Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Tuhanku, kita ampuh, kita tampung doa tangan. Ya Tuhanku, mudahkanlah segala sesuatu bagi kami. Allah, mudahkanlah segala sesuatu bagi kami. Janganlah Kau persulit atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempurnaan atas kami dengan segala kebaikan atas perbuatan kami. Ini baca tuh, baca waktu Fatihah, Al-Fatihah kan tadi kan baca. Maka di situ, ya Allah, permudahkanlah segala sesuatu bagi kami. Sesuatu itu kan banyak. Itu kan masih hidup. Termasuk rezeki, iman, Islam, tauhid, ma'rifah, kebaikan, segala kejahatan dibuang oleh Allah. Janganlah Kau persulit, jangan dipersulit oleh Allah. Kita kan masih hidup, kita punya anak, kita punya istri, kita punya tanggung jawab. Jangan Kau persulit atas kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kesempurnaan atas kami. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan buat kita semua. Itu maksudnya Rabbi yasir lana. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu arti, apa lagi. Kadang-kadang yang tak paham itu dia tolak. Karena kalau orang bersalam itu kan berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan. Kita kenapa Rabbi yasir lana? Karena mereka tak tahu arti. Tapi kalau tahu arti, mereka itu pasti sungguh-sungguh dia menampung tangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesejahteraan, kebaikan, rezeki, segala macam lah. Karena kita masih hidup. Kita butuh makanan, kita butuh minum. Dan tanggung jawab kita pada anak dan istri keluarga, yang lain-lain. Itu ya. Itu ini kudu jemaah ini tidak di sini. Ya. Rabbi yasir lana itu tidak di kudu jemaah ini. Di sini deh. Yang satu lagi ya. Di sini. Selesai ya, paham. Masuk kita dalam bab Durrun Nafis. Nah, ini kaji ma'rifah. Berkata Imam Junaidi Al-Baghdadi, apa kata beliau? La yablughu ahadun darajatal haqiqati hatta yashhada fihi alfu sidqina bi annahu zindiq. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik dan 1000 orang siddiqin. Berkata Imam Junaidi Al-Baghdadi, tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan. Jadi kalau tidak ada rintangan, cobaan, sampai kita sampai ke ma'rifah. Jadi mesti ada orang menuduh kita yang begini, yang jahat, yang segala macam. Biarin aja. Yang harus begitu kata Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat. Apa arti hakikat itu? Yang sebenarnya. Jadi kalau tak sampai dia belum lagi dikatakan dia begini, bahkan dikata orang kita gila. Sesat kaji bilang itu, biarlah sesat lah. Biarlah bilang orang itu sesat lah. Kalau pendapat kami sesat, kau yang betul. Nah, tak usah dilawan. Karena melawani orang yang tak paham itu kita berkelahi. Kalau dia nak duduk di sini. Duduk muzakarah kita. Mana yang benar? Tahu apa kita? Tahu atau kami? Cuma kita cakap ni tak boleh kita cakap pada orang. Maka thariqah kita ni thariqah zikir. Ada pun ilmu tu pegang aja. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik dan 1000 orang siddiqin. Apa arti siddiqin? Orang benar apa orang baik? Orang benar apa orang yang tak baik? Orang yang benar kan? Memang benar dia.
namanya sedikit, tapi dituduhnya kita salah. Begitu kata Imam Junaid Al-Baghdadi dalam kitab Durun Nafis. Padahal dia paham, dia mengerti, tapi dituduhnya kita tak benar. Apa amalan itu? Karena dia tidak mengamalkan zikir talqin la ilaha. Dia memang zikir la ilaha illallah juga, cuma dia tidak diambilnya. Dia tidak mengkupas dalam Quran surah Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Yang dimaksud yang mensucikan diri itu adalah mengambil talqin zikir. Anda sucikan diri. Kalau secara fikih, secara syariat, bersihlah dia, mandi tobat, apa segala macam. Itu kan di luar. Kan pada jahiliyah, pada batiniah hati kita yang harus suci. Karena Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj ada tidak ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan di situ dulu pembahasan dulu. Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril. Dada kita dibedah oleh wali mursyid, para guru-guru thariqah. Biar thariqah dari Qadiriyah Naqsabandiyah dari Muhammad Sultani, biar thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Pondok Pesantren Suralaya Aba Anam, biar pondok pesantren yang lain-lain, biar Samaniyah, Satariyah, Ulutiyah, semuanya sanadnya sampai ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Ajaib. Cuma jalannya berbeda-beda, bermacam-macam. Makanya kita kalau sudah paham ilmu, jadi kita tak mensalahkan orang. Oh, thariqah Samaniyah begini, oh Satariyah begini, oh Ulutiyah begini. Jadi kita dah paham. Naqsabandi begini, Qadiriyah begini, Qadiriyah Naqsabandiyah begini. Kalau kita sudah memahami, kita tidak berdebat. Yang tak paham itulah yang berdebat. Tapi kalau dia paham, dia tinggal senyum aja. Oh, ini begini. Ya. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jendik. Biarlah itu orang kita. Oh, begini. Walaupun dibenci orang, biar sudah orang. Tak apa-apa. Walaupun memang kita naik emosi kita, redam aja. Begitulah. Memang harusnya sampai di situlah. Jadi jangan kita samakan ujian kita dengan ujian guru-guru kita. Ujian guru kita itu lebih pada kita. Kita paling penting kita duit tak ada segala macam. Guru itu lebih parah kali itu lagi. Cuma tadi bilang kepada kita. Kenapa? Karena guru itu bercerita masalah tauhid. Berkata Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau Syekh Ali Al-Hawas radhiyallahu anhu, yang sebenarnya tingkat hakikat itu apa sebenarnya tingkat hakikat itu? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau yaitu Syekh Ali Al-Hawas radhiyallahu anhu, apa sebenarnya tingkat hakikat itu? Dia bertanya, apa sebenarnya tingkat hakikat itu? Gurunya menjawab, tingkat hakikat itu ialah tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala sesuatu. Tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir ini. Hilang. Tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir itu. Bukan hilang dalam arti hilang termasuk dan rupa. Bukan hilang rupa itu, bukan bentuk itu hilang. Bukan begitu maksudnya. Yaitu hilang pada pandangan segala yang zahir ini. Bukan hilang dalam arti hilang bentuk dan rupa, yaitu nafsul amri. Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Yang memandang itu adalah Allah. Mana memahami? Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau, apa sebenarnya tingkat hakikat itu? Gurunya menjawab, tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir ini. Bukan hilang dalam arti hilang bentuk dan rupa atau nafsul amri. Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata.
Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Paham kan ya? Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Yang memandang itu adalah Allah juga. Jadi siapa yang memandang? Kan di situ bagi hakikat itu. Maka kata Imam Junaidi Al-Baghdadi tadi mesti bisa kita dihujah orang. Oh, salah kajian itu. Masa pula Allah memandang? Wujudlah Allah itu. Dia tak paham. Allah itu meliputi sekalian alam. Dunia ini alam tidak? Alam. Kau itu alam tidak? Bukan Allah itu butuh engkau, tidak. Allah itu tak butuh kita. Tidak pun kita bersembah sujud pada Allah, Allah tidak akan turun jabatannya sebagai Tuhan, tidak. Cuma begitulah Allah itu kasihnya kepada kita. Dia zahirkan diri itu melalui kita juga. Cuma kita tak paham. Makanya kata Junaidi Al-Baghdadi tadi begitu. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik. Jindik itu bagus tidak? Mana bagus? Sedangkan yang sedikit aja pun menuduh kita yang salah. Padahal sedikit itu benar. Tapi sedikit itu benar. Tapi dia juga menuduh kita bahwasanya kajian kita tak benar. Ya tak apa-apa. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslihun. Amalan dia ya silahkan. Amalan kita bersandarkan dengan Quran dan hadis. Kita berapa hukum itu? Quran, hadis, ijma, qiyas. Makanya kalau tidak ada dia dalam Quran, ambil dalam hadis. Tapi yang dua ini mesti dulu Quran dan hadis, baru ijma. Nah, begitu kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, ya. Tidak akan mungkin seseorang akan sampai derajat hakikat kecuali dia sanggup menghadapi tuduhan jindik dan 1000 orang sedikit. Kita baru satu ustaz aja menyalahkan kita dah mundur. Yang kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, 1000 orang sedikit menyalahkan kita. Biarkan aja, kita senyum aja. Syekh Abdul Wahab Sa'rani radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau, yaitu Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu, apa sebenarnya tingkat hakikat itu? Gurunya menjawab, tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir ini. Hilang pandangan segala yang zahir ini. Hilang dia. Yang pada zahir ini hilang dia. Bukan hilang dalam arti hilang bentuk dan rupa, yaitu nafsul amri. Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Nah, contoh nih, saya memandang kalian nih, terpandanglah kalian tuh. Jadi yang memandang kita itu siapa tuh? Paham kan ya? Kalau tidak batal ini Nabi sini. Kalau salah dia, salah para ulama nih mencetak ini. Cuma kenapa para ustaz-ustaz itu tak mau dibuka ini? Karena dia bukan jalur dia di situ. Pas alu azikri in kuntum tak lamun, tanyakan kepada ahli. Kalau tidak ada ahli tak bisa. Maka kita juga jangan kau katakan ilmu hikmah itu. Kata Syekh Haji Abdul Amin Ambulung, apa kata beliau? Jangan kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya. Maka zalim engkau. Kita dah dapat ilmu ini, jangan kita katakan kepada orang lain. Zalim. Dan jangan kau cegah ahlinya, maka zalim engkau. Paham? Jangan kau katakan ilmu hikmah itu. Ini kan ilmu laduni ini. Ini kan dapat zuk. Ini yang dicakapkan ini adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah. Makanya ilmu itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Maka para ulama-ulama tasawuf itu mengambil dalam zuk. Apalagi Syekh Abdul Aziz apalagi Syekh Abdul Amin Ambulung. Dia menceritakan, dia menulis itu dalam dapat zuk, dalam beramal. Dia tulis itu. Jangan kau katakan ilmu hikmah itu. Jangan kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya. Jangan.
Nanti dia pening. Kau bercakap apa kau ni? Dia pening karena dia bukan duduk di situ. Dia masih duduk di masalah di syariat, masih dipikir lagi. Kau buka ke situ, maka zalim engkau. Dan jangan kau cegah ahlinya juga. Orang yang sudah bisa menguraikan ilmu itu jangan kau cegah. Kau dengarkan aja. Apabila kau cegah maka kau akan zalim. Tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir ini. Bukan hilang dalam arti hilang bentuk dan rupa. Yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Yang memandang itu adalah Allah juga. Maka tidak tahu ia apa yang ia harus katakan. Tidak pula ia tahu apakah perkataan yang telah dikatakannya. Tidak pula ia terikat dengan kaedah-kaedah syarak sehingga mereka dituduh jindik oleh orang-orang siddiq. Itu dia maksudnya. Jadi masuk dalam bab thariqah ini kita mesti siap. Mesti siap. Biarin aja apa kata orang. Pas salah kan bilang itu salah lah. Salah kata kau yang benar. Dah. Maka kalau tanya orang kalian ngaji di mana? Rumah Haji Sam. Ngaji apa? Zikir-zikir aja. Dah, itu jawabannya. Nanti kalau kita kaji begini, ya kalau bisa menguraikan. Kalau di depan orang kau nanti, siapa yang salah? Kalau yang salah atau guru yang salah? Guru itu disalahkan orang. Padahal kita belum sanggup untuk menguraikannya. Jangan. Maka kata Syekh Abdul Hamid Ambulung, jangan kau katakan ilmu hikmah itu kepada yang bukan ahlinya. Maka zalim engkau. Dan jangan kau cegah ahlinya. Maka juga kau zalim. Siddiqin itu menuduh mereka tidak lain dengan maksud agar tetap terpelihara zahir atau syariat Rasulullah SAW. Dan jangan sampai ada yang mengikuti jejaknya, sebagaimana terjadi peristiwa terhadap Halaj, yaitu Husain Ibnu Mansur. Lalu beliau, Syekh Abdul Wahab Sa'rani berkata kepada gurunya, kalau demikian wahai guru, tak ada seorang pun yang akan sampai kepada tingkatan tersebut. Lalu yang beliau ini maksud adalah Syekh Abdul Wahab Sa'rani berkata kepada gurunya, kalau demikian wahai guruku, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada tingkatan tersebut. Si guru yaitu Ali Al-Khawas menjawab, benar katamu wahai muridku. Namun seorang guru akan dapat membukakan dinding. Namun seorang guru akan dapat buka dinding atau hijab bagi muridnya hingga si murid tetap dalam adab yang sempurna, yaitu syariat, seperti golongan salafus salih. Nah, kalau kita buka dalam bab Durun Nafis ini, maka perbedaan kajinya jauh. Berbeda jauh kali dengan fikih. Jauh kali. Tapi bukan kita meninggalkan fikih. Kita lanjutkan lagi bab berikutnya ya. Ini kita baca-baca dulu baru kita urai. Bab berikutnya memelihara dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Memelihara dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Maka oleh sebab itu, bila telah nyata bagi Anda rahasia yang didapati dalam musyahadah itu, jangan Anda ceritakan. Ingat. Maka oleh sebab itu, bila telah nyata bagi Anda rahasia yang didapati dalam musyahadah itu, jangan Anda ceritakan atau beberkan kepada siapapun. Karena menceritakan hal-hal itu adalah sebagian yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Dan sebenar-benarnya Allah menyuruh, mana sabda Rasulullah SAW, walillahi maharimun fala tahtaquha. Dan Allah itu mempunyai beberapa rahasia yang diharamkan mengeluarkannya. Maka oleh sebab itu jangan sekali-kali Anda buka hal itu. Dapat kita ilmu zuhd, yaitu ilmu laduni, jangan cakapkan. Ada tempat kita untuk mencakapkannya, sabar. Dulu kita sama kita boleh berdialog, jemaah sama jemaah, murid sama murid boleh cerita-cerita tentang masalah gini.
Tapi kalau tak paham jangan ambil keputusan. Ada di atas kita lagi. Siapa itu? Pemimpin, itulah guru. Tanya kepada guru. Makanya guru ini mesti paham ilmu. Jadi kalaulah murid dapat dalam beramal, sementara gurunya tak punya ilmu, bagaimana cara guru itu untuk tahu bahwasanya si murid itu naik tingkatan dia? Coba. Misal gini. Ini jemaah dalam zikir nih. Suluklah, katakan suluklah di rumah. Terus tiba-tiba ada yang datang. Datanglah si murid ini pada guru. Wahai guru, aku tadi berzikir begini. Apa kata si guru? Udah zikir aja lah. Berarti gurunya tidak memahami kadar ilmu. Iya, kalau itu memang betul datang dari Allah, bukan dari setan. Jangan kita anggap setan itu tak berzikir. Semua yang diciptakan oleh Allah selalu bertasbih kepada Allah. Termasuklah lalang. Lalang itu bergoyang itu jangan kita anggap angin itu yang menipu dia. Dia berzikir, bertasbih. Makanya kalau orang yang meninggal itu dicucukkan apa namanya? Puding. Puding. Bukan es puding. Puding. Apa namanya? Yang daun-daun itulah. Yang warnanya merah, hijau, kuning. Cucukkan itu. Kenapa dicucukkan? Kalau dia nanti hidup, maka dia bertasbih. Kalaulah pohon tadi bertasbih, maka dapatlah si mayat dalam kubur. Itu baru pohon-pohon yang bertasbih, berzikir. Bagaimana ketika engkau berzikir? Tadi berapa zikir kita? 650. Hah? Berapa? 500 ya? Saya tak hitung. Jadi kalian yang sudah talqin khusus, catat. Berarti 500 sekian. Kenapa tadi saya pendekkan khataman? Saya mikirkan ngaji. Maka saya buat aja Allahumma ya qadal hajat 3 kali. Karena saya memahami. Ya. Maka oleh sebab itu bila telah nyata bagi Anda rahasia yang didapat dalam musyahadah itu, maka tingkat musyahadah ini tingkat keberapa nih? Paham? Tingkat berapa? Tingkat ke 4. Pertama muraqabah. Adalah talqin zikir. Itu talqin zikir. Talqin zikir itu namanya apa namanya? Muwatabah ya. Muwatabah, pembersihan. Jadi tingkat pertama itu waktu talqin, waktu kita ngambil talqin itu baru tingkat pertama itu muwatabah. Kita baru tingkat pertama, tingkat muwatabah udah nak lantang. Mana bisa? Habis muwatabah baru kita masuk ke level kedua. Apa itu? Mengintai. Yaitu muraqabah. Apa mengintainya? Jangan lengah pandangan dalam pandangan. Bagaimana maksudnya? Jangan lengah pandangan dalam pandangan itu. Waktu kau berzikir tuh jangan lengah. Karena tidak ubah muraqabah itu seperti kucing mengintai dalam lubang. Asal tayang tikus itu tangkapnya. Maka kita berzikir tuh 100, 300, 1000 sampai kita berzikir. Kalau tidak ada mengintai di situ, sia-sia nanti zikir tuh. Hanya letih di mulut. Maka intai terus. Karena limpahan karunia Allah tuh pasti ada tentang orang-orang berzikir tuh. Nah, kalau tidak ada ilmunya bagaimana coba? Si guru tidak ada punya ilmu berikan pada murid itu. Bagaimana murid itu mau serius dia mau berzikir? Tak bisa. Guru thariqah mesti mempunyai ilmu. Guru thariqah mesti membuka kitab. Tak bisa dia hanya suruh-suruh beramal aja. Tak bisa. Apa makanan roh si murid? Apa makanan roh si murid? Tadi waktu zikir itu panas tidak gitu? Panas karena apa? Membakar dosa. Kan kita tadi banyak dosa dari semalam tuh, dari setelah malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, siang Kamis dan siang Rabunya banyak dosa. Maka malam Jumat dilebur lagi, maka dia panas. Itulah kelebihan zikir tuh. Dilebur dia, maka panas dia. Panas dia, makanya kalau bisa usahakan habis zikir jangan minum. Biarin aja. Kalau saya dulu, waktu ayah guru masih hidup, dirobah. Habis ngaji, habis khataman, jangan lagi minum-minum. Langsung ngaji. Kenapa? Mengambil situ tadi. Cuma kadang-kadang jemaah ini maklum lah. Kita pun tak bisa juga kita paksakan namanya si murid. Ngaji pun juga nanti tidak buka tuan guru nanti murid itu pada keluar. Jadi tak ada adab. Daripada tak ada murid itu beradab pada gurunya, udahlah ikut aja murid.
Guru pula mengikuti kemauan murid. Jadi kalau dalam tingkat tidak seperti itu, siap hataman langsung dengar. Makanya disitulah rokok jadi makruhi, makanya jangan. Tapi kita tidak ada istak dulu sebatang, orang tenang otak tu kan, hilang, baru masuk ngaji. Tapi tak apa-apa lah, sampai 3 tingkat baru belajar kita. Kita sama-sama di sini belajar. Jangan anggap saya paham. Yang paham itu Allah, yang tahu itu Allah, yang berilmu itu Allah. Kita hanya la haula wala, jangan ada kita sombongkan. Semata-mata ini karena Allah semata. Maka oleh sebab itu bila telah nyata bagi anda rahasia yang didapat dalam musyahadah. Musyahadah tingkat 4. Pertama muwaqabah. Yang kedua muraqabah. Yang ketiga mujahadah. Yang keempat musyahadah. Hanya tingkat kemusyahadah tingkat keempat. Sedangkan tingkat musyahadah aja seperti yang dikatakan oleh Imam Junaidi Al-Baghdadi tadi. Apa kata Imam Junaidi Al-Baghdadi? Tingkat hakikat itu ialah hilang pada pandangan segala yang zahir. Hilang pandangan pada yang zahir. Kalau maksudnya bagaimana? Hilang pada pandangan yang zahir. Yang ada pandangan batin. Bagaimana adanya batin kalau tidak ada zahir? Contoh. Kalau kita bercermin, kalau tak ada diri ini, ada tidak yang dalam cermin? Jadi sebenarnya kita yang di mana sekarang? Yang di dalam cermin apa yang di luar cermin? Ini cermin. Senyum tidak dalam cermin. Bergerak tidak dalam cermin. Sekarang di mana kita? Yang dalam cerminkah kita apa di luar cerminkah kita? Berarti kalau kau yang di luar cermin kau Tuhan. Sama tidak wajahnya? Wajah mana yang baik besok kalau mati? Inilah kaji ma'rifah. Ini bukan kaji fikih. Fikih itu menentukan hukum. Inilah kaji ma'rifah. Inilah kaji hakikat. Inilah kaji mengenal diri sebenar-benarnya. Inilah yang bertuju kepada Allah. Inilah yang akan berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah sempurna. Barulah dia dikatakan awalnya ma'rifatun. Bermula agama itu mengenal. Kalau tidak ada berzikir mengamalkan zikir, bagaimana dia mau mengenal Allah? Ini cermin. Ini kita. Kita yang di dalam cermin atau kita yang di luar cermin? Kita lah pada hakikat yang dalam cermin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau tidak digerakkan oleh Allah bisa tidak bergerak. Ini pemahaman. Bukan seperti itu maksudnya, ini pemahaman. Saya memberikan kaji ini supaya paham. Kalau tidak yang bergerak yang di sini, bagaimanakah yang dalam cermin ini ikut bergerak? Wajah sama. Makanya sampai wudhu itu kata Imam Al-Ghazali, jangan lupa, itu dilaksanakan. Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahayamu. Ini penting. Karena wajah ini besok yang harus diikut. Sebenar-benar berpulang ke rahmatullah itu besok, wajah inilah yang mesti diikut. Ini sebenarnya tak boleh saya buka, apalagi di YouTube. Tapi boleh buatlah. Inilah namanya ilmu. Ilmu Allah, bukan saya punya. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Di sinilah ditentang oleh orang-orang sedikit ini. Paham? Di sini ditentang orang. Sementara yang ngomong tadi itu yang berkalam-kalam dalam Quran itu kalam saya bukan Allah. Karena dia tak bahasa, tak didudukinya, dia hanya batas itu. Makanya banyak juga para ustaz yang tak suka sama saya. Ada juga, dosa saya sebut. Seakan-akan macam saya menghalangi dia. Saya tidak menghalangi. Karena tujuan saya
ngajar bukan cari duit. Apa cari duit? Kalau orang sudah berpulang kepada Allah, apa cari duit? Dunia itu datang sama dia. Karena Allah kasih pada dia. Aku kasih pada dia. Jadi tidak dikasihi oleh Allah itu tak banyak rintangan, cobaan, ujian, mestilah. Ya, jadi muwatabah itulah talqin zikir. Muwatabah. Yang kedua muraqabah, yang ketiga mujahadah. Muwatabah talqin pembersihan qalbu. Makanya waktu kita tarik zikir itu dari bagusan, tarik dan rasakan, dipandang kalimah lama itu. La, jangan suaranya didengar. Ditarik zahir dan batin dia. La ilaha. Kalimah Nabi. La ilaha. Tahu? Dia mesti la. Makanya jangan diikutin napas kawan. Napas kita di mana, sanggupin napas kita. La ilaha illallah. Karena ini waktu tarik ini dia menutup pintu-pintu setan. Itulah perlu mengambil talqin zikir tuh. Begitu ditarik dari bagusan. La ilaha illallah. Pandang lagi. Ditutup. Perhatiin ya, perhatiin supaya paham. Ini kena nih. Karena di sini ada jin qarin di sini ha. Antara kedua alis nih ada sini nih ha. Dan ini Nabi Muhammad membuang jin qarin ini ha. Dengan apa? Dengan kalimah la ilaha. Maka talqin itu jangan main. Ilmu talqin zikir itu jangan hati-hati. Tak bisa dipermainkan. Karena kita akan kembali. Karena kita akan kembali pada Allah. Kita kan juga supaya kita besok jangan lagi dicambuk oleh malaikat lagi di dalam kubur. Itulah pergilah ilallah. Jadi intinya para jemaah iman awal, ngigau kalian la ilaha illallah baruhan. Siapa yang tahu? Mungkin istri atau anak. Kita ngigau itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata istri, bang. Apa kau ngigau la ilaha illallah? Alhamdulillah. Mesti. Disitulah nampak keasikan kita. Tapi saya rasa belum lagi ya. Ada murid ayah dulu, ada beberapa orang yang itu. Saya sendiri yang menyaksikan. Dia tidur. Saya pandang, saya diamin, tidak saya bangun. Di laut kan. Kalau bisa di sini. Kita kan belum asing. Kita kan hanya tagih kaji, tagih ngaji, tagih ngumpul aja. Betul? Kalau duduknya kan belum. Kenapa? Karena kita ngajinya ketika ramai aja kita mau. Ketika sikit, berarti kau tak istiqomah. Berapa lama juga kita, Bang Rasmi, kita sikit? Nah, berapa lama juga? Adakah aku mundur? Tidak. Aku yakin akan kebesaran Allah. Itulah ujian. Coba tengok jemaah Haji Sam, lama-lama pergi ke anu terang. Biarin. Tapi aku tetap istiqomah, aku bimbing jemaah. Ada rezekiku ku masuki, ada rezekiku ku masakkan. Walaupun cuma 5-6 orang tetap ku buka pintu, ku sapu segala macamnya. Biarlah, enggak ada masalah. Berarti aku buka kaji ini bukan karena Allah kalau sedikit. Biarin aja. Yang butuh tuh aku apa kalian? Kamu tanya. Boleh. Aku tak butuh, maaf ya. Nanti kasar Pak ngomong. Aku tak butuh kalian. Sekarang yang butuh siapa? Kenapa aku? Jangan singgung cakap ini. Karena inilah ilmu yang nak dicari. Kalau masa beramal, kalian pun bisa beramal di rumah. Bisa. Tapi yang kita khawatirkan kalau tidak ada pemimpin, bagaimana coba? Kalian yang sudah ditarget oleh Dr. Wafudin, waktu target Abah Anom, bisa rupanya Dr. Wafudin menghadiri kita di sini? Kan nggak bisa. Maka dia juga senang hatinya ada pemimpin di sini. Makanya nanti kalau banyak mau talqin, kita telepon dari pusat. Kita telepon nanti dokter
Muhammad Qadir, Ketua LDTKN Suryalaya, mendatangkan wakil talqin untuk kemari? Bisa. Kenapa tak bisa? Namanya kita memang tunduk kepada Suryalaya, bukan tunduk pada yang lain. Selain Suryalaya tidak ada mursyid. Berbeda dengan Thariqah Muhammad Yusuf tadi ya. Karena Muhammad Yusuf tadi tidak ada mursyid. Salah tidak. Kalau kita bilangkan Thariqah Muhammad Yusuf tadi tidak ada mursyid salah. Kenapa Abah Hanom tidak mentalkinkan ayah guru? Kalaulah Thariqah Muhammad Yusuf tadi tak betul, otomatis Abah Hanom pasti dia mentalkinkan ayah dan guru Syekh Haji Abdul Latif Deli. Tapi karena betullah sanadnya Thariqah Syekh Muhammad Sultan tadi, maka Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatul Arifin Abah Hanom tidak mentalkinkan lagi ayah dan guru Syekh Haji Abdul Ghani. Kalau tidak silap pada tahun 94 kalau tak salah itu. Ayah itu bergabung kepada Suryalaya. Jadi kalau tak paham, makanya kalau bercakap ada yang tak paham itu malas kita berdebat. Jadi biarin aja lah orang. Pening kita. Karena saya bilang tadi, berthariqah ini kalau tidak ada pemimpinnya, siapa pemimpinnya coba? Padahal masih ingat lagi, kata ayah itu. Berthariqah ini kalau tidak ada pemimpinnya, siapa pemimpinnya? Setan. Kan? Beri kan? Kira-kira bersyukur tidak kita ada pemimpin kita di sini? Syukur kita. Siapa yang tidak ada pemimpinnya, maka setanlah yang akan memimpinnya. Jadi guru thariqah ini bukan berhajat enggak. Jadi guru thariqah jangan berhajat. Sirna nanti dia. Habis ilmu dicabut oleh Allah besok. Karena dia berhajat, aku nak jadi guru. Kita berthariqah, para jemaah, terutama ikhwan, jangan ada ambisi mau jadi guru. Datang aja kemari belajar aja tak. Berapa banyak dulu murid ayah guru ni, apa dia bilang? Esok kalau mati ayah guru tu sama tuan tu, aku di situ. Kita tengok sekarang. Kamu yang aku sebut namanya. Nanti marah dia sama tu. Ambil pula golok pula. Tapi kita tengok mana dia. Kenapa? Ada ambisi. Tidak boleh. Dia walaupun tukang panjat kelapa, kalau Allah berkehendak, fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan segala. Bodoh dia, bodoh lah. Kalau sudah Allah hendak, semua dipintakan oleh Allah. Itulah ladu itulah zuk. Makanya kita tanamkan zikir la ilaha illallah betul-betul. Dari mutabah, murakabah, mujahadah. Mujahadahnya mana mujahadah ini? Coba pejamkan mata itu, pejamkan. Apa yang kau lihat di situ? Jawab, apa yang kau lihat di situ? Berarti kegelapan kan? Pada hakikatnya dunia ini terang atau gelap? Pejamkan mata, pada hakikatnya dunia ini terang atau gelap? Maka buka kitab hitam. Pada hakikatnya dunia ini adalah gelap. Karena ada cahaya Allah, maka terang benderang. Bukan yang sana itu yang menanggal. Ini pun terang, itu pun terang. Karena semuanya adalah makhluk. Allah itu meliputi sekalian. Makanya Allah bersifat wujud. Apa artinya? Ada. Mustahil Allah itu tak ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Taala yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Semua 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini dicakup oleh Allah. Dan kita pun hidup, kita pun dicakup oleh Allah. Tidak ada bercampur yang lain. Semata-mata Allah mencakup kita. Maka jadikanlah dalam kuburmu Allah yang menjadi walimu besok. Jangan yang lain. Paham? Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Jam 10. Tak terasa kan? Itulah kalau kaji Allah. Baru satu bab kita buka ini. Rasanya kurang kan? Aku aja pun kurang. Ustaz gelian. Ilmu dia punya, ya udah suka hati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah ala Yasin Habibillah, ala Habibillah.
وبالهدي wa